Okay, what's up homies? Welcome to Izan di sini. Here we go. Kalian pasti pernah dong lihat ini. Jadi sebenarnya ini brand, logo atau merek dagang ya. Ayo bahas. Kita mulai dari brand. Simpelnya brand itu adalah identitas yang melekat pada sesuatu. Entah itu barang, jasa, manusia, atau apapun itu yang membedakan kita dari yang lain. Contohnya, setiap manusia pasti diciptakan berbeda-beda rupanya, namanya, dan lain sebagainya. Ya ada sih yang mirip, tapi mirip itu bukan berarti sama ya. Nah, habis itu ada namanya logo. Logo ini adalah simbol yang digunakan sebagai pembeda antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya ya mereka-mereka ini. Kemudian ada yang namanya merek dagang, atau kalau di Inggris bilangnya trademark, yaitu sebuah tanda yang dilindungi secara hukum dan legal untuk digunakan sebagai pembeda antara satu pihak dan pihak lainnya. Jadi bisa disimpulkan kalau logo itu adalah simbol untuk identitas, merek dagang itu identitas yang dilindungi hukum, sedangkan brand ya identitas, termasuk di dalamnya logo dan merek dagang. Well, ketiga hal ini emang serupa dengan tujuannya yaitu pembeda dari yang lain. Pernah dengar kata-kata dari Panji Pragiwaksono? Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya, semakin kamu berbeda, maka semakin mudah untuk dilihat. Ya, seperti brand ini, semakin kita punya kontras dengan yang lain, maka brand akan semakin mudah dilihat. Dan ketika brand sudah mudah dilihat, maka kita akan sangat mudah didatangi orang. Dalam membangun legasinya, maka harus membangun identitas dahulu. Jadi kita akan langsung bahas fokus kepada logo, karena logo adalah representasi identitas yang kompleks. Kita akan bahas tentang jenis-jenis logo. Pada umumnya logo terbagi menjadi dua, yaitu logo tulisan dan logo gambar. Logo tulisan atau dikenal dengan logo type adalah logo yang bentuknya nama brand tersebut, sesimpel itu aja. Di logo type mempunyai kelebihan yaitu mudah dikenal karena terbaca dengan jelas, dan kekurangannya adalah kurangnya opsi untuk membentuk karakteristik karena ya hanya terdiri dari tulisan. Kemudian ada logo gambar atau logogram. Logo ini ada bentuknya untuk menggambarkan karakter brand sehingga kelihatannya lebih punya legasi yang kuat. Seperti contohnya Nike. Tanpa ada tulisan apapun kita semua tahu ini adalah logo Nike. Dan ini adalah kekurangan dari logogram yaitu butuh proses. Nike dikenal bukan karena logonya, tapi karena reputasinya dalam dunia olahraga itu sangat kuat. Sehingga ini membangun legasi untuk dikenal oleh orang lain. Logogram itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu picture. Elemennya jelas gambar yang sudah ada. Contohnya Apple dengan bentuk dasarnya apel dan Google dengan bentuk dasarnya huruf G. Abstrak. Elemennya terdiri dari gambar yang tidak jelas namun memiliki makna. Contohnya ChatGPT, bentuknya abstrak namun punya makna. Maskot. Elemennya digambarkan dengan bentuk karakter untuk menjelaskan emosi yang lebih jelas. Contohnya Top for You dengan nama maskotnya yaitu Topu. Well, untuk menentukan logo apa yang cocok untuk merek dagang kita, tentunya tergantung kebutuhan kita. Mau gampang dikenal, pilih logo tab. Kalau mau lebih diingat, pilih logogram. Atau kamu bisa kombinasikan keduanya. Berikutnya ada komponen utama dalam logo. Pada dasarnya ada 9 komponen penting dalam logo. Namun kita akan rampung menjadi 3 pilar utamanya saja. Yang pertama, filosofi. Filosofi itu adalah hal yang paling mendasar. Jadi kita akan mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu kenapa atau untuk apa alasannya. Kenapa menggunakan warna ini? Kenapa warnanya ada 2? Kenapa pilih bentuk bintang? Semua yang menjadi jawaban dari kenapa-kenapa itu adalah filosofi. Untuk apa logo ini? Menjadi apa logo ini? Dan bagaimana posisi logo ini? Semua akan dimulai dari filosofi tentang apa logo ini. Yang kedua, color palette adalah komponen penting dalam logo yang akan memberikan ekspresi dan rasa yang dikeluarkan dari logo yang kamu miliki. Contohnya, warna merah menggambarkan semangat dan emosi. Makanya banyak digunakan oleh brand F&B
karena makanan yang meningkatkan nafsu makan kebanyakan adalah makanan pedas dengan saus dan sambalnya. Oleh karena itu, KFC warnanya merah bukan warna biru. Terasa kan bedanya? Di mana warna biru akan lebih cocok untuk perbankan karena warnanya yang tenang dan memberikan rasa aman. Yap, kita butuh kepercayaan agar tenang menyimpan uang di bank. Yang ketiga ada hierarki. Coba lihat foto ini selama 5 detik. Apa yang pertama kali kalian lihat? Gambar dulu atau tulisannya? Sudah pasti kebanyakan orang akan lihat gambar dulu kan? Yap, itu adalah hierarki. Mata manusia bekerja dengan melihat apa yang paling mencolok terlebih dahulu. Dan dalam logo harus ada emphasize utama agar terlihat dan berbeda dari yang lain. Inilah yang akan memberikan value pada logo kalian agar mudah dilihat orang lain. Nah, itulah tadi beberapa intermezzo dari materi kita sebagai gambaran dasar kawan-kawan dalam memahami materi brand, logo, dan merek dagang. Penjelasan lebih rinci akan disampaikan oleh Izam yang nyata. See you semua and enjoy.